Konon, di antara berbagai weton dalam tradisi Jawa, weton Wage menyimpan sisi yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang menganggapnya biasa saja, namun sebagian sesepuh percaya bahwa mereka yang lahir pada hari Wage memiliki kepekaan batin yang lebih tajam dibandingkan weton lainnya. Tanpa pegangan spiritual yang kuat, kepekaan ini justru bisa membuat hidup terasa berat, sering gelisah tanpa sebab, bahkan mengalami rangkaian kesialan yang sulit dijelaskan. Karena itulah, leluhur meninggalkan satu amalan khusus yang dipercaya mampu menjadi pelindung sekaligus penguat jalan hidup pemilik weton Wage. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa dalam catatan Primbon Lama disebutkan adanya satu amalan sederhana yang dahulu hanya diajarkan secara terbatas dari guru ke murid. Amalan ini dipercaya bukan sekedar ritual, melainkan cara untuk menstabilkan batin agar energi kepekaan yang dimiliki pemilik weton Wage tidak berubah menjadi beban hidup. Sebagian orang yang pernah mencoba mengaku merasakan perubahan perlahan, pikiran lebih tenang, keputusan lebih tepat, dan jalan rezeki terasa lebih terbuka. Lalu, amalan seperti apa sebenarnya yang begitu dijaga kerahasiaannya oleh para leluhur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelapangan rezeki, serta perlindungan dari segala hal yang tidak terlihat maupun yang nyata. Semoga setiap langkah kita senantiasa berada dalam bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, dijauhkan dari kesulitan yang berat, dan dikuatkan hatinya dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membuka sebuah kisah sekaligus pengetahuan lama tentang rahasia weton Wage yang jarang dibahas agar dapat kita ambil hikmah dan pelajaran untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Di tengah masyarakat Jawa, pembahasan tentang weton seringkali hanya dianggap sebagai tradisi lama yang sekedar digunakan untuk menghitung hari baik atau menentukan kecocokan jodoh. Banyak orang mengenal istilah weton, tetapi tidak benar-benar memahami makna yang tersimpan di baliknya. Salah satu weton yang paling sering disalahpahami adalah weton Wage. Sebagian orang menganggapnya biasa saja, tidak istimewa, bahkan tidak memiliki pengaruh apapun dalam perjalanan hidup seseorang. Padahal, dalam catatan Primbon Lama, Wage justru disebut sebagai weton yang memiliki karakter batin cukup unik. Orang yang lahir pada weton Wage sering digambarkan memiliki kepekaan perasaan yang lebih halus dibandingkan kebanyakan orang. Mereka cenderung mudah menangkap perubahan suasana, peka terhadap sikap orang lain, dan sering merasakan firasat yang kadang sulit dijelaskan secara logika. Namun karena kepekaan ini tidak selalu terlihat secara kasat mata, banyak yang menganggapnya hanya sebagai sifat sensitif biasa, bukan sesuatu yang perlu dipahami lebih dalam. Kesalahpahaman inilah yang kemudian membuat sebagian pemilik weton Wage tumbuh tanpa mengenali potensi maupun kelemahan dirinya sendiri. Ketika hidup terasa berat, keputusan sering keliru, atau perasaan gelisah datang tanpa sebab yang jelas, mereka menganggapnya sebagai nasib buruk semata. Padahal menurut para sesepuh, kondisi tersebut sering muncul karena seseorang belum memahami cara menjaga keseimbangan batinnya. Kepekaan yang tidak diarahkan dengan baik justru dapat berubah menjadi beban pikiran, membuat seseorang mudah lelah secara emosional, cepat putus asa, dan merasa seolah hidup berjalan lebih berat dibandingkan orang lain. Karena itulah, para leluhur dahulu tidak pernah menekankan weton sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat agar seseorang mengenal dirinya lebih dalam. Mereka percaya bahwa setiap weton membawa kecenderungan sifat tertentu, dan ketika seseorang memahami kecenderungan itu, ia dapat belajar mengelola hidupnya dengan lebih bijak. Weton Wage bukanlah pertanda kesialan, melainkan sinyal bahwa pemiliknya perlu memiliki pegangan batin yang kuat agar kepekaan yang dimilikinya berubah menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Banyak orang yang lahir pada weton Wage sebenarnya telah merasakan tanda-tanda tertentu sejak lama, namun seringkali tidak menyadarinya sebagai sesuatu yang memiliki makna khusus. Mereka hanya menganggapnya sebagai kebetulan atau sekedar perasaan sensitif yang wajar dialami siapa saja.
Padahal menurut para sesepuh, ada beberapa ciri yang cukup sering muncul pada pemilik weton ini, terutama yang berkaitan dengan kepekaan batin dan perasaan. Salah satu tanda yang paling sering dirasakan adalah firasat yang cukup tajam. Tidak jarang seseorang yang lahir pada weton wage merasa seolah sudah mengetahui sesuatu akan terjadi, meskipun tidak bisa menjelaskan alasannya secara logis. Kadang firasat itu muncul dalam bentuk rasa tidak nyaman ketika hendak melakukan sesuatu, atau perasaan tenang tiba-tiba saat berada di tempat tertentu. Sebagian orang bahkan mengaku pernah membatalkan perjalanan atau keputusan penting karena mengikuti perasaan tersebut, dan belakangan menyadari bahwa keputusan itu ternyata menyelamatkan mereka dari masalah. Selain firasat, pemilik weton wage juga sering dikenal memiliki empati yang tinggi. Mereka mudah merasakan kesedihan orang lain, cepat tersentuh oleh cerita kehidupan sekitar, dan seringkali tanpa sadar memikirkan masalah orang lain lebih lama daripada memikirkan dirinya sendiri. Di satu sisi, sifat ini membuat mereka menjadi pribadi yang hangat dan mudah dipercaya. Namun di sisi lain, empati yang terlalu dalam dapat membuat energi emosional mereka cepat terkuras, sehingga mudah merasa lelah, cemas, atau kehilangan semangat. Ada pula yang mengalami mimpi-mimpi terasa sangat nyata, seolah bukan sekedar bunga tidur biasa. Beberapa mimpi bahkan terasa berulang, meninggalkan kesan kuat setelah bangun dan membuat pemiliknya terus memikirkannya sepanjang hari. Bagi sebagian orang, pengalaman ini terasa menenangkan, tetapi bagi yang tidak memahami dirinya sendiri, hal tersebut justru bisa menimbulkan rasa takut atau kebingungan. Para leluhur dahulu mengingatkan bahwa tanda-tanda tersebut bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru itulah sinyal bahwa seseorang memiliki kepekaan yang perlu dijaga keseimbangannya. Jika tidak disertai ketenangan batin dan pengendalian diri, kepekaan tersebut dapat membuat seseorang mudah terbawa suasana, gampang khawatir, dan merasa hidupnya penuh tekanan. Namun jika diarahkan dengan baik, kepekaan yang sama dapat menjadi kelebihan yang membantu seseorang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih peka terhadap kesempatan yang datang dalam hidupnya. Kepekaan batin yang dimiliki oleh sebagian pemilik weton wage ibarat api kecil di dalam diri. Jika dijaga dan diarahkan, ia mampu menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, api itu justru bisa membakar dari dalam, menghadirkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Inilah yang oleh para sesepuh disebut sebagai energi yang tidak stabil. Banyak orang kelahiran wage mengaku pernah berada dalam fase hidup yang terasa naik turun secara ekstrim. Ada masa di mana semangat begitu tinggi, ide-ide mengalir deras, dan keyakinan diri terasa kuat. Namun tak lama kemudian datang fase sebaliknya. Perasaan ragu, cemas, mudah tersinggung, bahkan merasa kosong tanpa sebab yang jelas. Perubahan suasana hati ini seringkali terjadi tanpa pemicu yang terlihat, membuat orang di sekitarnya kebingungan, dan pemiliknya sendiri merasa tidak mengerti dengan apa yang sedang ia alami. Menurut kepercayaan lama, ketidakstabilan ini bukan semata-mata karena faktor luar, melainkan karena batin yang belum menemukan pijakan. Kepekaan yang terlalu terbuka membuat pemilik weton wage mudah menyerap energi lingkungan sekitar. Jika berada di lingkungan yang penuh tekanan, konflik, atau pikiran negatif, ia bisa ikut merasakan beban tersebut seolah-olah itu miliknya sendiri. Lama-kelamaan, hal ini dapat menguras kekuatan mental dan membuatnya merasa hidupnya selalu berat. Dalam kondisi seperti itu, kesialan kecil terasa seperti musibah besar. Teguran sederhana dianggap sebagai penolakan. Kegagalan ringan terasa seperti akhir dari segalanya. Padahal masalah yang datang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami orang lain. Hanya saja, karena batin sedang tidak stabil, segalanya terasa berlipat ganda. Para leluhur dahulu menekankan pentingnya ngemong rasa atau mengasuh perasaan. Artinya, seseorang harus belajar mengenali kapan dirinya sedang lelah secara batin, kapan harus menarik diri sejenak dari keramaian, dan kapan harus menguatkan doa serta pikiran positif. Tanpa kesadaran ini, energi dalam diri akan terus bergejolak, seperti air yang tak pernah tenang.
Namun, ketika pemilik weton wage mulai memahami pola ini, ia akan menyadari bahwa ketidakstabilan bukanlah kutukan. Itu hanyalah tanda bahwa dirinya membutuhkan keseimbangan. Dan dari kesadaran itulah, perlahan-lahan ia bisa belajar mengubah gejolak menjadi ketenangan, serta menjadikan kepekaan sebagai kekuatan yang terkendali, bukan lagi sumber kegelisahan. Sejak dahulu, para sesepuh Jawa tidak pernah membicarakan weton hanya sebagai hitungan hari kelahiran semata. Bagi mereka, weton adalah bagian dari cara memahami karakter seseorang, sekaligus pengingat agar setiap individu mengenali kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dalam berbagai petuah lama yang diwariskan secara lisan, weton wage sering disebut sebagai weton yang memerlukan pegangan batin yang lebih kuat dibandingkan sebagian weton lainnya. Orang-orang tua dahulu sering menceritakan kisah tentang seseorang yang hidupnya terasa tidak menentu sebelum ia menemukan ketenangan dalam dirinya. Mereka mengatakan bahwa bukan wetonnya yang membawa kesulitan, melainkan karena pemilik weton tersebut belum memahami cara menjaga keseimbangan hati dan pikirannya. Karena kepekaannya cukup tinggi, ia mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, mudah terseret suasana, dan kadang mengambil keputusan saat emosi belum stabil. Dari situlah masalah kecil bisa berkembang menjadi lebih besar. Dalam berbagai pertemuan keluarga atau saat berkumpul di beranda rumah pada malam hari, para sesepuh sering mengingatkan generasi muda dengan kalimat sederhana. Wage kudu duwe pegangan, supaya uripe ora kegoyang angin. Artinya, seseorang yang lahir pada weton wage harus memiliki pegangan hidup yang kuat agar langkahnya tidak mudah goyah oleh keadaan. Pegangan yang dimaksud bukanlah sesuatu yang rumit atau mistis, melainkan kebiasaan menjaga doa, memperkuat niat baik, serta melatih kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi. Ada pula kisah lama yang sering diceritakan kembali tentang seorang pemuda kelahiran wage yang dikenal cerdas dan bekerja keras, namun hidupnya sering mengalami kegagalan berulang. Ia mudah tersinggung, cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dan sering menyesal setelahnya. Hingga suatu hari, seorang sesepuh menasihatinya agar ia mulai membiasakan diri menenangkan hati sebelum bertindak, memperbanyak doa, dan menjaga sikap dalam pergaulan. Perlahan setelah ia menjalankan nasihat tersebut dengan sungguh-sungguh, kehidupannya mulai berubah. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba datang, melainkan karena pikirannya menjadi lebih jernih, sehingga setiap langkah yang diambil menjadi lebih tepat. Cerita-cerita seperti inilah yang diwariskan turun-temurun bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan sifat masing-masing. Para leluhur memahami bahwa ketika seseorang mengenali kecenderungan itu sejak awal, ia dapat menyiapkan dirinya dengan lebih baik. Bagi pemilik weton wage, pesan yang paling sering diulang adalah sederhana namun dalam maknanya. Kuatkan batin, jaga niat, dan jangan biarkan keadaan mengendalikan langkah hidupmu. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Raka yang lahir tepat pada weton wage. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi pekerja keras, tidak banyak bicara, dan selalu berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ia pernah merintis usaha kecil yang sempat berkembang cukup pesat. Kehidupannya berjalan tenang, bahkan banyak orang mengira masa depannya akan cerah tanpa banyak hambatan. Namun keadaan mulai berubah secara perlahan. Usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan tiba-tiba mengalami penurunan. Beberapa rekan kerja yang dulu dapat dipercaya mulai meninggalkannya satu persatu. Keputusan-keputusan yang ia ambil terasa tidak pernah tepat, seolah apapun yang dilakukan selalu berakhir dengan kerugian. Raka mencoba bertahan, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin berat tekanan yang dirasakannya.
Tidak hanya soal pekerjaan, kondisi kesehatannya pun ikut menurun. Ia sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas, sulit tidur pada malam hari, dan pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Di rumah, suasana menjadi lebih tegang karena ia mudah tersinggung dan sering diam dalam waktu lama. Istrinya berusaha menguatkan, namun Raka sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupnya. Ia merasa seolah berada di jalan buntu, berjalan jauh tetapi tidak pernah sampai ke tujuan. Beberapa teman menganggap semua itu hanyalah fase kehidupan yang memang harus dilalui setiap orang. Namun ada juga orang tua di kampungnya yang melihat keadaan tersebut dengan sudut pandang berbeda. Mereka mengatakan bahwa Raka terlihat kehilangan ketenangan batin, sesuatu yang dahulu justru menjadi kekuatannya. Tanpa ketenangan itu, pikirannya menjadi mudah kacau, dan setiap keputusan diambil dalam keadaan terburu-buru atau dipenuhi emosi. Pada suatu malam yang terasa sangat panjang, setelah mengalami kerugian besar dalam usahanya, Raka duduk sendirian di teras rumah dengan perasaan hampa. Ia memandangi jalan yang sepi, bertanya dalam hati, mengapa kehidupannya berubah begitu cepat. Ia merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha jujur, namun hasilnya justru semakin menjauh dari harapan. Saat itulah, tanpa ia sadari, sebuah pertemuan yang tidak terduga mulai mendekat. Pertemuan yang kelak menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka masih duduk termenung di teras rumah ketika dari kejauhan terlihat sosok lelaki tua berjalan pelan menyusuri jalan kampung. Langkahnya tenang, sorot matanya teduh, seolah membawa ketenangan di tengah sunyinya malam. Raka sebenarnya mengenal sosok itu sebagai salah satu orang sepuh yang dihormati di kampungnya, meski mereka jarang berbincang secara langsung. Tanpa rencana, lelaki tua itu berhenti tepat di depan rumah Raka. Ia tersenyum tipis dan menyapa dengan suara lembut, menanyakan kabar dan keadaan Raka akhir-akhir ini. Awalnya Raka menjawab sekenanya, berusaha menutupi kegelisahan yang sudah lama ia pendam. Namun entah mengapa, di hadapan lelaki tua itu hatinya terasa lebih ringan. Kata-kata yang selama ini ia simpan akhirnya mengalir begitu saja. Ia menceritakan kegagalan usahanya, kesehatan yang menurun, hingga perasaan seolah hidupnya kehilangan arah. Lelaki tua itu mendengarkan tanpa menyelah. Setelah Raka selesai berbicara, ia terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, "Kowe iki lair wage, nanging kowe lali karo peganganmu." Raka tertegun. Ia memang tahu wetonnya wage, tetapi tidak pernah benar-benar memikirkan apa artinya. Baginya, weton hanyalah hitungan hari lahir yang tidak berpengaruh pada usaha dan kerja kerasnya. Dengan nada tenang, lelaki tua itu menjelaskan bahwa bukan weton yang membawa kesialan, melainkan batin yang sedang goyah. Ia mengatakan bahwa orang yang lahir pada weton wage seringkali memiliki kepekaan tinggi, tetapi jika tidak dijaga, kepekaan itu membuat pikiran mudah keruh dan keputusan menjadi tergesa-gesa. Kowe iki ora kurang usaha, nanging kurang menenangkan hati. Raka terdiam. Kalimat itu seperti menampar kesadarannya. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar solusi di luar dirinya, mencari tambahan modal, menyusun strategi baru, bahkan menyalahkan keadaan. Ia tidak pernah benar-benar berhenti untuk menata ulang hatinya sendiri. Lelaki tua itu lalu menyebutkan bahwa ada satu amalan sederhana yang dahulu sering diajarkan kepada pemilik weton wage. Bukan sesuatu yang rumit atau aneh, melainkan kebiasaan yang menuntun seseorang untuk kembali menyadari siapa dirinya dan kepada siapa ia harus bersandar. Namun ia juga mengingatkan, amalan itu tidak akan berarti apa-apa jika dijalankan tanpa kesungguhan. Malam itu menjadi awal dari perubahan yang tidak pernah Raka duga sebelumnya. Bukan karena ia langsung menemukan jawaban atas semua masalahnya, tetapi karena untuk pertama kalinya,
ia menyadari bahwa mungkin selama ini yang hilang bukanlah keberuntungan, melainkan ketenangan dalam dirinya sendiri. Setelah percakapan panjang malam itu, Raka masih memikirkan kata-kata lelaki tua yang menyebut tentang pegangan batin bagi mereka yang lahir pada weton Wage. Ia merasa penasaran, tetapi juga ragu. Selama ini ia selalu percaya bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh kerja keras dan perhitungan yang matang. Ia tidak terbiasa mengaitkan perubahan hidup dengan sesuatu yang disebut amalan batin. Melihat keraguan itu, lelaki tua tersebut tidak langsung memberikan penjelasan panjang. Ia hanya berkata bahwa amalan yang dimaksud bukanlah sesuatu yang mistis atau sulit dilakukan. Justru sebaliknya, amalan itu sangat sederhana, bahkan terlihat sepele bagi orang yang belum memahami maknanya. Namun menurutnya, yang membuat amalan tersebut terasa kuat bukanlah bentuknya, melainkan ketekunan dan kesadaran saat menjalaninya. Ia menjelaskan bahwa dahulu para leluhur sering mengajarkan kebiasaan tertentu kepada anak cucunya, terutama bagi yang lahir dengan weton-weton yang dianggap memiliki kepekaan lebih tinggi. Kebiasaan itu bertujuan untuk menenangkan pikiran, menguatkan niat, dan mengingatkan seseorang agar tidak kehilangan arah saat menghadapi tekanan hidup. Sing penting dudu rituale, kata lelaki tua itu pelan. Nanging rasa sing ono ing jero atimu. Yang terpenting bukanlah ritualnya, melainkan kesadaran yang tumbuh di dalam hati. Raka mulai memahami maksudnya. Selama ini ia menjalani hidup dengan terburu-buru, mengejar target demi target, tanpa pernah benar-benar memberi ruang bagi dirinya untuk berhenti sejenak. Ia jarang berdoa dengan tenang, jarang merenungkan keputusan sebelum bertindak, dan sering memaksakan diri meskipun hatinya sudah lelah. Tanpa disadari, ia kehilangan keseimbangan yang dulu membuatnya kuat menghadapi berbagai keadaan. Lelaki tua itu kemudian menyebutkan inti dari amalan yang dimaksud, membiasakan diri menenangkan hati setiap hari pada waktu tertentu, memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh, dan menanamkan niat bahwa setiap langkah yang diambil harus membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ia menekankan bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Akan ada masa di mana seseorang merasa tidak ada perbedaan sama sekali, bahkan mungkin merasa semakin berat. Namun, justru pada masa itulah kesungguhan sedang diuji. Bagi Raka, penjelasan itu terasa sederhana, tetapi entah mengapa juga menimbulkan rasa harap yang kecil di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan tanpa harus menunggu keadaan berubah terlebih dahulu. Dan meskipun ia belum sepenuhnya yakin, malam itu ia memutuskan untuk mencoba menjalankan apa yang disarankan. Sebuah langkah kecil yang kelak membuka jalan menuju perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama setelah pertemuan itu tidak langsung membawa perubahan besar dalam hidup Raka. Ia mulai mencoba menjalankan amalan sederhana yang diajarkan lelaki tua tersebut. Meluangkan waktu untuk menenangkan diri, berdoa dengan lebih khusyuk, dan berusaha menjaga pikiran agar tidak dipenuhi keluhan. Awalnya terasa mudah, bahkan memberinya sedikit rasa lega. Namun semakin hari, justru muncul berbagai ujian yang seolah menguji kesungguhannya. Beberapa rencana yang ia susun kembali tidak berjalan sesuai harapan. Pelanggan yang sebelumnya berjanji bekerja sama tiba-tiba membatalkan kesepakatan. Barang dagangannya sempat mengalami kerusakan, sehingga ia harus menanggung kerugian tambahan. Di rumah, kebutuhan keluarga semakin meningkat, sementara pemasukan belum juga stabil. Semua itu membuat Raka sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah usaha yang ia lakukan benar-benar akan membawa perubahan, atau hanya membuatnya semakin lelah. Pada beberapa malam, ia hampir menyerah. Ia duduk sendirian, merasakan keraguan yang kembali datang. Pikiran negatif mulai berbisik, mengatakan bahwa tidak ada gunanya terus berharap jika kenyataan masih terasa berat.
Namun setiap kali ia mengingat kembali nasihat lelaki tua itu, ia mencoba bertahan sedikit lebih lama. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya terbiasa mengharapkan hasil yang cepat, padahal perubahan yang kuat seringkali memerlukan waktu. Tanpa ia sadari, meskipun keadaan di luar belum banyak berubah, ada sesuatu yang mulai berbeda di dalam dirinya. Ketika menghadapi masalah, ia tidak langsung panik seperti sebelumnya. Ia mencoba menarik nafas lebih panjang, berpikir lebih tenang, dan menahan diri agar tidak mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak. Langkah kecil itu terlihat sederhana, tetapi bagi Raka itu adalah sesuatu yang baru. Ujian demi ujian terus datang, seolah ingin memastikan apakah ia benar-benar serius menjaga niatnya. Namun perlahan ia mulai memahami bahwa mungkin inilah proses yang dimaksud lelaki tua itu. Bukan menunggu masalah hilang terlebih dahulu, melainkan belajar tetap tenang meskipun masalah masih ada. Kesadaran itu membuatnya bertahan meskipun jalannya belum terasa ringan. Dan tanpa ia sadari, di balik masa-masa yang terasa berat tersebut, fondasi perubahan sebenarnya sedang terbentuk, pelan, hampir tidak terlihat, tetapi semakin hari semakin menguat di dalam dirinya. Beberapa minggu berlalu sejak Raka mulai menjalankan kebiasaan baru yang diajarkan kepadanya. Tidak ada kejadian besar yang langsung mengubah hidupnya. Tidak ada keberuntungan mendadak seperti yang sering diceritakan orang. Namun di balik keseharian yang terlihat biasa, mulai muncul tanda-tanda kecil yang perlahan terasa berbeda. Hal pertama yang ia sadari adalah tidurnya mulai lebih nyenyak. Jika sebelumnya ia sering terbangun di tengah malam dengan pikiran penuh kekhawatiran, kini ia bisa bangun pagi dengan perasaan sedikit lebih ringan. Masalah hidup memang masih ada, tetapi beban yang ia rasakan tidak lagi terasa menekan seperti dulu. Ia mulai mampu memandang persoalan dengan lebih tenang, seolah jarak antara dirinya dan masalah menjadi sedikit lebih jauh. Perubahan berikutnya terasa dalam cara ia mengambil keputusan. Dulu setiap kali menghadapi tekanan, Raka sering bertindak tergesa-gesa karena takut kehilangan kesempatan. Akibatnya beberapa keputusan justru berakhir merugikan. Kini ia mencoba menahan diri, memberi waktu bagi pikirannya untuk jernih sebelum melangkah. Anehnya, keputusan yang diambil dengan lebih tenang justru menghasilkan langkah yang lebih tepat, meskipun terlihat sederhana. Suatu hari, seorang pelanggan lama yang sudah lama tidak menghubunginya tiba-tiba datang kembali, menanyakan kemungkinan kerjasama baru. Kesempatan itu memang belum besar, tetapi cukup untuk memberi harapan bahwa usahanya belum benar-benar berakhir. Raka tidak lagi menyambutnya dengan euforia berlebihan seperti dulu. Ia menerimanya dengan tenang, menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin tanpa terlalu banyak harapan yang membebani. Ia juga mulai menyadari perubahan dalam sikapnya terhadap orang-orang di sekitar. Jika sebelumnya ia mudah tersinggung dan cepat merasa tersudut, kini ia lebih mampu mendengarkan tanpa langsung bereaksi. Hubungannya dengan keluarga perlahan membaik, suasana rumah terasa lebih hangat, dan percakapan yang dulu sering berakhir dengan keheningan, kini mulai diisi dengan canda sederhana. Semua perubahan itu tampak kecil, bahkan mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Namun bagi Raka, tanda-tanda halus tersebut terasa sangat berarti. Ia mulai memahami bahwa perubahan besar seringkali tidak datang dalam bentuk kejadian yang mengejutkan, melainkan melalui pergeseran kecil yang terjadi sedikit demi sedikit. Dan dari situlah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan keyakinan yang tumbuh kembali di dalam dirinya. Keyakinan bahwa jalan hidupnya perlahan sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Semakin hari, Raka mulai menyadari bahwa perubahan yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Tidak ada keajaiban instan yang langsung menghapus semua masalah dalam hidupnya. Usahanya masih harus diperjuangkan, tantangan masih tetap muncul, dan kadang-kadang ia masih merasakan kekhawatiran seperti sebelumnya. Namun, kini ada satu hal yang berbeda, cara ia memandang semua itu. Dulu, setiap kesulitan terasa seperti pertanda bahwa dirinya sedang berada di jalur yang salah.
Ia mudah panik, terburu-buru mencari solusi, bahkan kadang mengambil keputusan hanya untuk menghilangkan rasa cemas sesaat. Tanpa disadari, keputusan yang diambil dalam keadaan gelisah justru sering menambah masalah baru. Kini setelah mulai melatih ketenangan batin, ia melihat bahwa banyak kesalahan masa lalunya bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar tenang saat menentukan langkah. Perlahan Roko memahami makna sebenarnya dari nasihat lelaki tua yang pernah ia temui. Amalan yang diajarkan kepadanya bukanlah sesuatu yang ajaib dalam arti mengubah nasib secara instan. Kekuatan sebenarnya terletak pada proses yang terjadi di dalam dirinya. Ketika ia meluangkan waktu untuk menenangkan hati, pikirannya menjadi lebih jernih. Ketika pikirannya jernih, ia mampu melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. Dan ketika langkahnya diambil dengan lebih sadar, hasil yang didapat pun mulai terasa berbeda. Ia juga menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering memaksa keadaan agar berjalan sesuai keinginannya. Ketika rencana tidak berjalan mulus, ia merasa seolah hidup sedang menentangnya. Kini ia mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tetapi sikapnya dalam menghadapi keadaan selalu berada di tangannya sendiri. Kesadaran sederhana ini membuat beban yang dulu terasa berat menjadi lebih ringan. Suatu sore, sambil duduk di depan tokonya yang mulai kembali beroperasi meski masih sederhana, Roko tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa yang berubah bukan hanya keadaan di sekelilingnya, melainkan dirinya sendiri. Ia menjadi lebih sabar, lebih berhati-hati dalam melangkah, dan lebih mampu bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa yang disebut amalan sakti sebenarnya bukanlah sesuatu yang membuat hidup bebas dari masalah, melainkan sesuatu yang mengubah cara seseorang menghadapi masalah. Dan ketika cara menghadapi masalah berubah, jalan hidup pun perlahan ikut berubah tanpa terasa. Seiring berjalannya waktu, Raka mulai melihat sesuatu sing dulu tidak pernah ia sadari. Ia memperhatikan bahwa banyak orang, termasuk dirinya di masa lalu, sering mencari jalan pintas ketika menghadapi kesulitan hidup. Mereka berharap menemukan amalan instan, coro cepet sing dipercaya mampu mengubah nasib hanya dalam hitungan hari. Ketika hasil sing diharapkan tidak segera datang, mereka merasa kecewa, lalu berpindah mencari coro lain sing dianggap lebih ampuh. Siklus iku terus berulang tanpa pernah benar-benar membawa perubahan sing nyata. Raka teringat bagaimana dulu ia juga pernah berada dalam posisi tersebut. Setiap kali mengalami kegagalan, ia mencari solusi di luar dirinya, strategi baru, peluang baru, bahkan saran-saran sing menjanjikan perubahan cepat. Namun, ia jarang bertanya pada dirinya sendiri, apakah batinnya sudah cukup tenang untuk menjalani semua itu. Ia tidak menyadari bahwa langkah sing dilakukan dalam keadaan gelisah seringkali membuat arah hidup semakin tidak jelas. Ia mulai memahami bahwa kesalahan terbesar banyak orang bukanlah kurangnya usaha, melainkan terlalu fokus pada hasil tanpa memperbaiki fondasi di dalam diri. Ketika hati dipenuhi ketakutan dan pikiran dipenuhi keraguan, keputusan sing diambil seringkali hanya bertujuan menghindari rasa cemas, bukan benar-benar menuju tujuan sing tepat. Akibatnya, meskipun terlihat sibuk bergerak, sebenarnya mereka hanya berputar di tempat sing somo. Beberapa teman Raka bahkan pernah bertanya kepadanya, apakah ia menemukan amalan khusus sing membuat hidupnya mulai membaik. Raka hanya tersenyum dan menjawab bahwa tidak ada rahasia instan. Ia hanya belajar melakukan hal-hal sederhana secara konsisten, menenangkan diri sebelum mengambil keputusan,
memperbaiki niat dalam bekerja, dan menjaga sikap agar tidak mudah terbawa emosi. Ia menyadari bahwa hal-hal sederhana inilah sing justru paling sulit dijogo oleh banyak orang karena tidak memberikan hasil sing langsung ketara. Dari pengalamane, Rako belajar bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan kecil sing dilakukan terus-menerus tanpa banyak disadari. Ketika kebiasaan iku membentuk cara berpikir sing lebih tenang dan sikap sing lebih sabar, jalan hidup perlahan menyesuaikan dengan sendirine. Dan saat itulah ia memahami satu hal penting, yang sering disebut sebagai amalan sakti, sebenarnya bukanlah sesuatu sing ajaib, melainkan kedisiplinan hati sing dijoga setiap hari. Sesuatu sing sederhana, tetapi tidak semua orang sanggup menjagani. Suatu sore, setelah usahanya mulai kembali stabil meski belum sepenuhnya pulih, Roko memutuskan untuk kembali menemui lelaki tua yang dulu memberinya nasihat. Ia merasa perlu mengucapkan terima kasih, sekaligus memastikan bahwa langkah yang ia jalani memang berada di arah yang benar. Pertemuan itu berlangsung sederhana, di beranda rumah kayu yang tenang, ditemani angin sore dan suara dedaunan yang berdesir pelan. Lelaki tua itu tersenyum ketika melihat perubahan dalam diri Roko. Bukan perubahan dalam bentuk kekayaan atau keberhasilan besar, melainkan ketenangan yang terpancar dari cara ia berbicara dan bersikap. Setelah mendengarkan cerita Roko tentang perkembangan hidupnya, lelaki tua itu berkata bahwa inilah inti dari pesan para sesepuh sejak dahulu. Menurutnya, weton bukanlah alat untuk meramal nasib secara mutlak. Weton hanyalah cara leluhur membaca kecenderungan sifat seseorang agar ia bisa lebih waspada terhadap dirinya sendiri. Weton niku dudu vonis, ujarnya pelan, nanging pangiling. Weton itu bukanlah vonis yang menentukan masa depan, melainkan pengingat agar manusia tidak lupa mengenali karakter batinnya. Ia menjelaskan bahwa bagi pemilik weton wage, pesan yang paling penting adalah menjaga keseimbangan rasa. Karena kepekaannya cukup tinggi, ia harus lebih sadar terhadap apa yang masuk ke dalam pikirannya, baik itu perkataan orang lain, suasana lingkungan, maupun bisikan rasa takut dari dalam diri. Jika semua itu dibiarkan bercampur tanpa kendali, hati akan mudah goyah. Namun, jika disaring dengan kesadaran dan doa, justru bisa menjadi kekuatan untuk memahami hidup dengan lebih dalam. Para sesepuh dahulu, lanjutnya, tidak pernah mengajarkan ketakutan terhadap weton. Mereka justru mengajarkan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memperbaiki diri sebelum menyalahkan keadaan. Tanggung jawab untuk menenangkan hati sebelum mengambil keputusan besar, dan tanggung jawab untuk tetap berbuat baik meskipun sedang berada dalam kesulitan. Roko mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai mengerti bahwa semua proses yang ia jalani bukanlah tentang menghindari nasib buruk, melainkan tentang memperbaiki cara ia berjalan di tengah kehidupan. Pesan para sesepuh terasa sederhana, namun semakin ia renungkan, semakin dalam maknanya. Hidup tidak ditentukan oleh hari kelahiran, tetapi oleh bagaimana seseorang mengelola hatinya setiap hari. Sore itu, Roko pulang dengan langkah lebih mantap. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan mungkin ujian masih akan datang. Namun kini ia membawa sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar harapan. Ia membawa kesadaran bahwa selama hatinya terjaga, ia tidak akan mudah kehilangan arah lagi. Beberapa bulan setelah kehidupannya mulai terasa lebih stabil, Roko kembali dihadapkan pada ujian yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Salah satu rekan kerja yang selama ini ia percaya tiba-tiba mengundurkan diri, membawa serta beberapa pelanggan penting yang selama ini menjadi penopang utama usahanya. Dalam hitungan hari, pemasukan kembali menurun drastis.
Situasi itu mengingatkan Roko pada masa-masa terburuk yang pernah ia alami saat segala sesuatu terasa runtuh tanpa peringatan. Malam itu, ia duduk sendirian di dalam tokonya yang mulai sepi. Lampu redup menerangi ruangan, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan yang sama seperti dulu. Mengapa ujian kembali datang ketika ia merasa sudah berusaha memperbaiki diri? Untuk sesaat, rasa putus asa sempat muncul. Ia hampir kembali menyalahkan keadaan, bahkan sempat berpikir bahwa semua perubahan yang ia rasakan selama ini hanyalah kebetulan semata. Namun di tengah kegelisahan itu, ia teringat satu kalimat yang pernah diucapkan lelaki tua tersebut. Sing paling medeni dudu ujiane, nanging yen atimu ora duwe pegangan. Yang paling menakutkan bukanlah ujiannya, melainkan ketika hatimu tidak memiliki pegangan. Kalimat itu seperti menyentaknya dari lamunan panjang. Roko menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa masalah yang datang kali ini memang berat, tetapi dirinya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan hanya karena panik. Ia memilih menenangkan diri terlebih dahulu, menuliskan langkah-langkah yang masih bisa ia lakukan, dan menerima bahwa kehilangan sebagian pelanggan bukan berarti kehilangan seluruh masa depan. Keesokan harinya, ia mulai bergerak kembali, bukan dengan perasaan takut seperti sebelumnya, tetapi dengan ketenangan yang lebih kuat. Ia menghubungi pelanggan lain, menawarkan kerjasama baru, dan perlahan membangun kembali jaringan usahanya. Proses itu tidak mudah, tetapi kali ini ia tidak merasa sendirian menghadapi keadaan, karena ia tahu batinnya tidak lagi kosong. Di titik itulah Roko mengalami kesadaran yang terasa menyentak. Ia memahami bahwa ujian tidak selalu datang untuk menjatuhkan seseorang. Kadang ujian hadir untuk menunjukkan apakah seseorang benar-benar sudah berubah atau hanya merasa berubah. Dan malam itu, di tengah toko yang hampir kosong, ia menyadari satu hal yang paling dalam. Yang membuat seseorang kuat bukanlah ketika masalah hilang, tetapi ketika hatinya tetap teguh meskipun masalah masih ada. Setelah melewati ujian yang kembali mengguncang usahanya, Roko mulai merasakan perubahan yang semakin jelas dalam cara ia menjalani kehidupan. Ia tidak lagi melihat setiap masalah sebagai ancaman yang harus ditakuti, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang memang tidak pernah benar-benar datar. Dulu, setiap kesulitan membuatnya merasa seolah nasib sedang memusuhinya. Kini, ia mulai memahami bahwa kehidupan selalu bergerak naik dan turun, dan yang menentukan arah akhirnya adalah bagaimana seseorang menjaga sikapnya di tengah perubahan itu. Kesadaran baru itu tumbuh bukan dalam satu malam, melainkan melalui proses panjang yang penuh keraguan dan latihan kesabaran. Ia menyadari bahwa ketenangan batin yang selama ini ia latih ternyata memberi dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketika pikirannya tidak lagi dipenuhi kepanikan, ia mampu melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. Ketika hatinya tidak lagi dikuasai kemarahan, ia lebih mudah membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ketika langkahnya tidak lagi digerakkan oleh rasa takut, keputusan yang ia ambil terasa lebih mantap. Roko juga mulai memahami bahwa weton, nasihat leluhur maupun amalan yang ia jalankan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Semua itu hanyalah pengingat agar seseorang kembali mengenali dirinya. Tanpa kesadaran untuk berubah, nasihat sebaik apapun tidak akan membawa arti. Namun ketika seseorang benar-benar bersedia memperbaiki cara berpikir dan bersikap, hal-hal sederhana sekalipun dapat menjadi titik awal perubahan yang besar. Dalam kesehariannya, Roko kini menjalani hidup dengan ritme yang berbeda. Ia tetap bekerja keras seperti dulu, tetapi tidak lagi memaksakan segala sesuatu harus terjadi sesuai keinginannya. Ia belajar menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya, dan tugasnya hanyalah melakukan yang terbaik dengan hati yang tetap tenang. Sikap itu membuatnya merasa lebih ringan, seolah beban yang dulu selalu ia bawa kemana-mana, kini perlahan terlepas. Kesadaran itu akhirnya membawa Roko pada pemahaman yang lebih dalam. Kekuatan seseorang bukan berasal dari keberuntungan semata,
melainkan dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan ketenangan hati. Dan ketika keseimbangan itu mulai terbentuk, ia merasakan sesuatu yang dulu jarang ia rasakan. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi ke depan, ia tidak akan lagi mudah kehilangan arah seperti sebelumnya. Waktu terus berjalan dan tanpa terasa, perjalanan panjang yang dilalui Raka mulai meninggalkan jejak perubahan yang nyata. Usahanya memang belum menjadi besar seperti dahulu, tetapi kini berjalan lebih stabil. Hubungannya dengan keluarga semakin hangat, dan yang paling terasa berbeda adalah ketenangan yang selalu ia rasakan setiap kali menghadapi persoalan baru. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian keberuntungan dan kesialan, melainkan sebagai proses yang selalu memberi pelajaran bagi siapapun yang mau belajar. Suatu malam, ketika duduk sendirian di teras rumah yang dulu pernah menjadi saksi kegelisahannya, Raka teringat kembali masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa perubahan yang terjadi bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari kebiasaan menenangkan diri, memperbaiki niat, hingga belajar menerima keadaan tanpa kehilangan semangat untuk berusaha, semuanya perlahan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia juga mulai memahami bahwa weton, nasihat para sesepuh, dan amalan yang ia jalankan bukanlah sesuatu yang berdiri sebagai kekuatan luar yang mengubah nasibnya. Semua itu hanyalah pintu yang membawanya kembali melihat ke dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang mengenal dirinya dengan lebih jujur, ia akan lebih mudah melihat kesalahan yang perlu diperbaiki, lebih sabar menghadapi proses, dan lebih bersyukur atas hal-hal kecil yang sebelumnya sering diabaikan. Kini, setiap kali bertemu orang yang sedang mengalami kesulitan, Raka tidak lagi memberikan nasihat panjang. Ia hanya mengatakan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Kadang seseorang hanya perlu berhenti sejenak, menenangkan pikirannya, dan memperbaiki langkah kecil yang bisa dilakukan hari itu. Karena dari langkah kecil itulah perubahan besar seringkali bermula. Di dalam hatinya, Raka menyadari satu hal yang paling penting. Weton hanyalah penanda waktu seseorang dilahirkan ke dunia, bukan penentu akhir dari perjalanan hidupnya. Nasib tidak bergerak hanya karena hitungan hari, tetapi karena usaha yang dilakukan dengan kesadaran, doa yang dijaga dengan ketulusan, dan sikap yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Itulah makna yang tertinggal dari semua perjalanan yang ia lalui. Sebuah pemahaman sederhana namun dalam, bahwa kekuatan terbesar manusia sebenarnya selalu ada di dalam dirinya sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap manusia memang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Tetapi satu hal yang selalu sama adalah pentingnya menjaga hati dan pikiran agar tetap seimbang. Weton, nasihat leluhur, maupun berbagai tradisi yang diwariskan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan pengingat agar kita lebih mengenal diri sendiri, memperbaiki sikap, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian kehidupan. Apapun weton kita, kekuatan terbesar tetap terletak pada usaha yang sungguh-sungguh, doa yang tidak pernah putus, serta ketenangan hati dalam mengambil setiap langkah. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi dan menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari kisah ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share kepada keluarga serta teman-teman agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap cerita yang kami bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.